Ya, selamat sore Smart Listener. Apa kabar Anda sore hari ini? Dan seperti biasa di setiap Senin kami menghadirkan spesial program untuk Anda, tentunya di Senin Inspirasi. Dan kita akan membuka tirai perjalanan yang membawa kita ke dalam dunia budidaya gula merah oleh petani lokal yang ditingkatkan oleh kolaborasi yang luar biasa dengan PT Klemira Sukses Bersama. Dan bagaimana cerita dari PT Klemira Sukses Bersama ini juga bisa memberikan dampak positif yang luar biasa ya terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Untuk hari ini langsung aja kita kenalan dengan Ibu Sumarni SE, owner dari PT Klemira Sukses Bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Mirza. Gimana kabarnya Ibu Sumarni? Alhamdulillah baik. Gimana perjalanannya tadi ke Smart FM Makassar? Ya alhamdulillah lumayan padat ya Bu ya. Mohon maaf juga nih undangannya dadakan ya, tapi alhamdulillah Nggak juga apa-apa, nih. Bu. Baik, ya. Dan sekali lagi nih Smart Listener, kami informasikan juga untuk Anda untuk spesial program hari ini di Senin Inspirasi kita live di 101,1 Radio Smart FM Makassar dan juga di channel YouTube Smart FM Makassar. Jadi kalau Anda juga nih yang ingin mengetahui lebih banyak lagi nih tentang usaha yang ditekuni oleh Ibu Sumarni, ya silakan Anda juga bisa nanya-nanya langsung nih di WhatsApp kami di 0811461011 ya. Ibu, kalau kita berbicara kita berbicara mengenai komoditi gula aren ini kalau kita ke pasar tradisional ya, ini untuk berbelanja mengenai komoditi yang satu ini, tentang komoditi yang satu ini, pasti nih kalau mamanya ibu-ibu itu pasti nanya dulu nih, ini asli dari Bone atau dari daerah mana sih? Begitu kan? Iya betul Ibu. Nah, kalau dari Ibu Sumarni sendiri nih, ini mengenai gula aren ya. Kalau saya lihat Ibu Sumarni ini cukup familiar ya dengan gula aren ini. Itu gimana sih Ibu? Apa sih yang membedakan untuk gula aren asli dari Bone dengan gula merah asal daerah lainnya? Itu bisa cerita nggak sih? Tapi sebelumnya saya mau tahu dulu nih, untuk pertama kali nih Ibu Sumarni, apa sih yang mendorong Ibu sehingga memilih untuk menggeluti bidang yang satu ini? Oke baik Ibu Mirza, saya coba cerita singkat sedikit dulu ya Bu ya. Bagaimana kami memulai untuk usaha gula aren ini. Jadi awal ceritanya itu saya pekerja pegawai swasta gitu di perusahaan multinasional sebagai sales marketing ya, kurang lebih sekitar 9 tahun. Dan saya ditempatkan di Kalimantan, Pulau Kalimantan, seperti itu. Pas awal pandemi saya sakit, saya balik ke Makassar dan saya memutuskan untuk resign. Setelah saya resign, saya memulai usaha. Awalnya itu usaha madu yang mana pada saat itu memang sangat dibutuhkan untuk pada saat COVID ya Bu ya, untuk kesehatan. Nah dari sana berlanjut kami mengembangkan gula aren, yang mana gula aren ini adalah salah satu komoditi yang terbesar di Kabupaten Bone dan terbaik tentunya dari Sulawesi Selatan. Nah, kenapa kami fokus di gula aren? Sedikit cerita bahwa gula aren ini sangat tidak. Ini nggak apa-apa ya, kita flashback dulu ya Bu ya. Ya nggak apa-apa Bu. Sekalian saya mengenang cerita masa lalu juga. Ya jadi gula aren sendiri itu ini sangat familiar untuk di kami sendiri Bu, karena masa kecil kami itu memang sudah bergaul dengan namanya gula aren. Waktu itu kami masih SD, itu kami sering membantu menjual dari tempat desa kami ke desa sebelah. Desa mana itu Bu? Itu adanya di Desa Patuku, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone. Kami menjualnya di desa namanya Desa Bontojai. Itu Bu, kita melewati gunung, naik turun gunung, melewati sungai yang nggak ada jembatannya.
Iya benar. Jadi kalau Mhm, misalnya terjadi sesuatu resikonya memang sangat tinggi. Tapi ya, itulah salah satu semangat karena bapak kami adalah memang petani. Kami 5 bersaudara. Kami mhm, bisa melanjutkan pendidikan itu memang dari sebagian dari hasil dari eh, penyadap aren ini dari bapak saya seperti itu. mhm, Ya, dan alhamdulillah sampai saat ini kami 5 bersaudara semuanya sudah selesai melanjutkan pendidikan. Bahkan mhm. sudah 2 orang sarjana dan Alhamdulillah, ya. eh, Mhm, ya mhm, itu ada di S2 Unhas, ada mhm, dari ITB baru-baru mhm, selesai, mhm, dan ada yang sudah spesialis bahkan sekarang sudah melanjutkan di S3, dan itu mhm, adalah dari hasil aren itu sendiri. Jadi kenapa kami fokus di aren, karena mhm, aren mhm, itu sangat familiar dan mhm, mhm, kami bisa membantu juga untuk petani-petani yang ada di tempat kami seperti mhm. itu. Jadi ini juga bisa membantu petani-petani yang ada ya di Iya, desa betul. Ibu tadi ya, seperti Betul, betul informasikan Ibu. ya. Oke, jadi memang ya Bu ya, untuk tantangannya ini juga luar biasa ya, karena seperti informasikan tadi untuk menyadap gula aren ini ya, Iya. ya itu dilakukan di tadi naik gunung ya Bu ya? Kalau Mhm, menyadap gula aren itu iya Bu, karena mhm. kalau itu tempatnya aren, pohon aren itu kan ada di Di hutan, ketinggian gitu di ya Bu ya? ketinggian, dan Mhm, itu untuk sampai saat ini tuh belum, khusus di tempat kami itu memang masih belum dibudidaya secara secara seperti yang lain ditanam mhm, sendiri, masih tumbuh liar. mhm, mhm. Jadi sebenarnya bisa dibilang ini sangat-sangat alami, sangat Ya, organik masih karena tradisional gitu masih ya? tradisional. Mhm, mhm. Walaupun memang masih belum memiliki sertifikat organik. Oke, jadi memang ya Bu ya, ini kan kalau kita berbicara mengenai gula aren itu kan, apa sih yang membedakan Bu untuk gula aren dari Bone, kemudian untuk dari daerah lainnya, apa sih yang menjadi ciri khas dari Bone ini Iya, untuk gula arennya? khusus untuk Mhm, gula aren Bone Bu, itu memang punya ciri khas tersendiri. mhm, Bedanya dari tempat lain menurut customer kami. iya, Kalau saya yang bilang kan bisa saja itu jadi hanya menambah-nambahkan. Jadi mhm, menurut testimoni customer iya, kami itu mhm, rasanya lebih manis Bu. Jadi kalau mhm, misalnya mhm, dijadikan campuran minuman atau campuran bahan-bahan lainnya, itu manisnya lebih dapat. mhm, mhm, Kemarin pas kami lagi ada acara di Gedung Keuangan, ada iya, salah satu customer kami untuk gula aren bubuk kami itu mhm, biasanya kalau katanya kalau mereka uh, menyeduh mhm, teh itu atau kopi mhm, itu biasanya memakai gula 2,5 sendok, mhm. masih nambah Gula lagi? nambah gula pasir lagi. Tapi Ah, kalau dipakai pas coba punya kami, mhm, alhamdulillah itu tidak nambah gula pasir dan mhm. rasanya lebih dapat. Oke, jadi Ya, memang itu yang membedakan ya dari iya, bentuk kemudian untuk dari rasa itu ya yang membedakan iya betul. gula dari gula aren dari Bone ini. Iya, rasanya memang Hmm. punya aroma khas, Bu. Iya. Oke, Bu, kalau kita kembali lagi ya, jadi memang ini butuh perjuangan ya untuk bisa seperti saat ini ya Bu ya. Betul, Iya, betul, betul. gimana perjuangannya dari uh, uh, orang tua ya, orang tua Ibu Sumarni yang itu membesarkan anak-anak itu dari menekuni ya Iya. komoditi gula aren ini. Nah, ini Bu, kalau semuanya untuk proses budidayanya sendiri itu sebenarnya seperti apa sih Bu untuk gula aren kemudian itu bisa ditingkatkan ya menjadi prosesnya gimana Bu untuk akhirnya bisa menjadi gula merah gitu ya? Iya. Ya. Jadi proses untuk Mhm. gula dari sadapan sampai Iya, gula sadap merah iya. gitu ya. Mhm. Jadi prosesnya sebenarnya itu untuk pohon aren sendiri yang Mhm. tumbuh secara liar Iya. itu memerlukan kurang lebih sekitar Mhm. 8 sampai 10 tahun Ibu untuk disadap. 8 Seperti itu. sampai 10 10 tahun. tahun untuk Mmm, disadap, untuk mhm, bisa disadap. Nah, mhm, setelah disadap itu di apa namanya? Diproses pakai pakai ini, pakai pakai tangga gitu. oh pakai tangga Iya, ya, oke, pakai tangga, mhm, habis itu dipanjatlah, dibersihkan, kemudian diambil ininya, dipotong itu apa namanya itu tangkainya untuk mhm, bisa disadap airnya seperti itu, dan mhm, itu mhm, prosesnya bisa disadap 2 kali sehari, pagi dan
sore, tidak bisa ditinggalkan. Oh gitu ya. Iya. Jadi ditunggu. Jadi kalau misalnya di tadah pagi, itu diambilnya sore. Setelah kalau sore diambilnya pagi. Jadi 2 kali sehari panennya, 2 kali sehari. 2 kali sehari. Ya, jadi habis itu diproses, diambil langsung dimasak. Tidak jauh dari tempat yang pohon itu, karena kalau pohon nira itu tidak bisa bertahan lama, Ibu. Kalau misalnya dia agak lama itu bisa jadi asam. Seperti itu. Paling lama waktu yang dibutuhkan untuk diproses proses untuk pengolahannya itu berapa lama, Bu? Kalau pengolahannya sendiri itu untuk pemasakannya itu kurang lebih sekitar 8 jam, Ibu. 8 jam. Untuk jadi seperti gula merah, seperti itu. Nah, kami pada tahun 2021 itu kami kan selama ini masih sangat tradisional ya. Jadi kami masuk bagaimana bisa memulai ini bisa lebih modern sehingga harganya juga bisa lebih meningkat. Jadi kami ambil dari gula aren, ada yang cair, ada juga yang batok. Kami membuatnya menjadi gula cair, seperti itu. Batok dan gula cair ya? Gula cair, ya. Jadi untuk lebih mudah untuk pengolahannya itu yang cair atau yang batok itu, Ibu? Sebenarnya kalau cair juga ada 2 kategori ya, Bu ya. Ada yang bisa dari batok, prosesnya kita yang jadi batok kita cairkan, ada juga yang dari cair nira langsung. Jadi tidak sampai tidak sampai diproses cetak, seperti itu. Oke. Dan tentu ternyata untuk prosesnya sendiri nih butuh waktu yang lama juga gitu ya. Iya. Lumayan, Bu. Jadi untuk yang disadap tadi itu sehari 2 kali ya, Bu ya? Iya, sehari 2 kali ya. Iya, sehari 2 kali. Kalau semuanya untuk waktu ataupun proses penyadapannya itu dilakukan di pagi dan juga di sore hari. Iya, ya? betul. Kemudian tidak bisa ditinggalkan ya. Jadi langsung diolah di tempat itu ya. Langsung dimasak gitu setelah diambil itu harus langsung diproses. Minimal untuk mematikan enzimnya, Ibu, supaya tidak terfermentasi. Karena kalau dia terfermentasi jadilah dia balok. Oh gitu. Jadi untuk prosesnya seperti itu ya. Iya. Jadi kalau semuanya di luar dari 8 jam itu akhirnya gula arennya itu berubah jadi asam ya, Bu ya? Iya, betul. Oke. Kemudian untuk proses selanjutnya gimana nih, Bu? Iya, jadi pada tahun 2021 itu kami mulai inovasi sedikit, Ibu. Jadi dari mulai batok, selama ini kan kita tahunya ke tradisional, ke pasar-pasar seperti itu. Kami memulai bagaimana memikirkan bagaimana caranya ini produk ini bisa masuk ke modern market. Jadi kami mulai mencoba mengemas lebih bagus, membuat produk, membuat merek seperti itu, dan alhamdulillah berproses kurang lebih sekitar 1 tahun, hampir 1,5 tahun lah ya. Itu alhamdulillah sekarang sudah masuk di Alfamart seluruh Sulawesi Selatan dengan jumlah toko 517 toko seperti itu. Di Glaile juga sudah masuk dan di Ekton juga sudah masuk. Jadi ada beberapa supermarket, termasuk juga salah kafe-kafe ada beberapa. Jadi kalau misalnya ada yang mau membeli gula aren Bone bisa langsung ke terdekat di supermarket Alfamart. Ya. Jadi memang sekarang ini Ibu Sumarni ini udah bermitra ya dengan beberapa toko modern ya, Bu ya. Oke. Alhamdulillah. Ini memang perjuangannya ini luar biasa Ibu ya. Jadi yang pertama itu ayahnya petani gula aren, akhirnya itu berinovasi terus akhirnya itu bisa dikembangkan menjadi komoditi usaha yang tentu mempunyai nilai tambah gitu ya. Betul. Oke. Baik, kita masih lanjut lagi ya. Sebentar kita break dulu untuk sesaat, dan Sobat Listener, untuk perbincangan bersama dengan Ibu Sumarni kita akan lanjut lagi, tapi kita break untuk sesaat. Ya, terima kasih Smart Listener, Anda masih bersama kami di Senin Inspirasi, dan kita masih bersama dengan Ibu Sumarni, owner dari PT Klemira Sukses Bersama ya. Untuk tema kita untuk hari ini, budidaya gula merah oleh petani lokal. Tadi seperti informasikan oleh Ibu Sumarni, jadi memang untuk tantangannya ini luar biasa Ibu ya, untuk bisa sampai di jenjang seperti saat ini, itu butuh perjuangan yang luar biasa juga nih Ibu. Kita kalau tadi seperti informasikan
Jadi memang di semasa kecil memang Ibu Sumarni ini memang akrab ya, familiar ya dengan sangat familiar. gula aren ini. Kemudian berjalannya waktu akhirnya bagaimana inovasi yang bisa dilakukan oleh Ibu, utamanya untuk keluarga juga nih, sehingga ini bisa membawa yang tadinya untuk usaha keluarga ini bisa dikembangkan gitu ya Bu ya, bisa betul. dikembangkan. Tapi Ibu, apa yang dilakukan oleh Ibu Sumarni, apakah juga itu dilakukan oleh petani lokal lainnya di kampung yang sama dengan Ibu Sumarni ini, atau gimana Bu? Jadi untuk sampai dengan saat ini untuk di desa kami sendiri itu Ibu memang masih sangat tradisional, masih seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi jual cetak pakai ini tempurung kelapa, habis itu masuk ke pengumpul, habis itu dijual ke pasar. Tradisional seperti itu. Nah, kami hadir ini bagaimana bisa ini berubah sehingga bisa diterima di pasar modern seperti itu, hingga harga bisa nantinya lebih layak, dan syukur-syukur kita bisa keluar dari Indonesia seperti itu. Oh gitu ya. Targetnya Jadi bisa kita bisa gitu ekspor ya? Karena aren itu kan kita bisa menyadap 2 kali sehari. Iya. Tapi kalau sebenarnya untuk petani lokal sendiri Bu, apalagi yang satu daerah ya dengan Ibu, apa sih sebenarnya yang menjadi tantangan ini Bu untuk bisa mengembangkan untuk gula aren ini Bu, untuk budidaya gula aren? Apa sih yang menjadi tantangan Ibu? Sebenarnya kalau tantangannya sendiri untuk di petani itu memang pengolahannya ya Bu ya. Jadi selain memang aren yang tumbuhnya jangka panjang seperti itu, masa pengolahannya juga Bu, proses penyadapan dan pemasakannya yang lumayan lama. Ya, jadi mudah-mudahan kami hadir di sini bisa membantu memecahkan itu, dan sehingga banyak yang lebih tertarik untuk menjaga dan membudidayakan aren. Oke. Nah, untuk perjalanan dari usaha yang sekarang ini Ibu geluti ya, untuk gula aren ini, pernah nggak sih untuk satu momen untuk atau pencapaian tertentu yang itu dimana membuat Ibu Sumarni bangga begitu? Ya, ada satu kemarin Ibu waktu karena bercerita tentang gula aren yang saya sangat dari kecil itu kemarin pada saat masuk ke Alfamart itu kami ada acara pelepasan di kantor Balai Besar Perindustrian Perkebunan BBAIP di Kementerian Perindustrian ya, karena memang kebetulan kami itu adalah memang dampingan daripada BBEHPMM untuk Makassar. Jadi pada saat ada seremonial untuk pelepasan gula aren yang disaksikan dengan Dinas Perindustrian Kabupaten Bone, ada dari Bapak Camat kami di Botocani, ada Kepala BSN yang menaungi standar SNI, itu kami rasanya sangat terharu Ibu. Kenapa? Karena masa kecil kami saya lihat progres orang tua kami yang mengolah gula aren itu, yang setiap pagi sudah berangkat, terus sore kami belum bangun, mereka sudah tidak dia sudah tidak ada bapak saya, terus pulang itu masih ada kabut-kabut, jadi kelihatan itu dari kabut itu dari kejauhan. Jadi kan kita biasanya mandi kan ke sungai itu pagi-pagi sebelum ke sekolah, jadi biasanya kalau kita mau mandi tuh dia sudah muncul gitu. Jadi dengan berdiri menyampaikan bahwa ucapan sepakat kata dengan membawa gula aren, rasanya itu seperti terharu sekali pada saat pelepasan gula aren itu masuk ke Alfamart Ibu. Iya. Sama yang kedua, itu yang pertama ya Bu ya. Terus yang kedua itu kami kemarin dapat utusan dari Dinas Perindustrian Kabupaten Bone mewakili gula aren itu masuk ke provinsi, ada 2 dari Kabupaten Bone, 1 Songkok Reca, 1 gula aren. Nah, itu mewakili provinsi ke Kalimantan Timur. Itu gitu. Baru juga kemarin. Kebetulan pada tanggal 19 kemarin. Itu di Samarinda, tanda tangan MOU di hadapan Gubernur Sulawesi Selatan dan Gubernur Kalimantan Timur bertantangan dengan mitra di sana. Mudah-mudahan dengan itu perluasan gula aren bisa lebih
pemasaran gula aren bisa lebih luas. Oke, jadi memang khususnya yang dari Bone ini, Bu ya. Iya, betul. Lebih dikenal ya. Jadi memang kami spesial ini tentang Bone, Bu. Iya. Itu ya, itu salah satu hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk pengembangan produksi dan pemasaran produk gula aren nih, Bu ya. Iya, betul. Iya. Oke. Ini hal yang sangat membanggakan ya, Ibu ya. Iya, sangat. Kalau Iya. kami itu sangat-sangat sudah luar biasa, sudah bisa sampai dengan itu, alhamdulillah. Ya, itu karena memang kami mendapat pendampingan yang tepat, ada dari BBIHPMM, ada dari inkubator PLUT. Ibu tahu sendiri, ada di sana ada Pak Bahrul, ada Pak Bahtiar, seperti itu, dan yang lain seperti Oke, itu. jadi Ada memang, juga dari Dinas Koperasi, ada Pak Yusri. Oke, itu banyak Jadi ya. banyak Ibu, banyak yang membantu sampai dengan di titik ini. Oke, itu ternyata banyak hal yang memang harus dilakukan ya untuk bisa sampai betul. di titik seperti ini, Bu ya. Iya, betul. Karena kemarin saya backgroundnya kan dari karyawan swasta, Ibu, bagian pemasaran, taunya hanya jualan, ya kan. Ternyata pada saat kita buka usaha, awalnya itu dari TTB-nya A sampai Z itu kita semuanya harus tahu, dan ya. sepertinya harus di waktu yang bersamaan, makanya jadi pusing. Jadi Gitu. kalau kita tidak dapat mentor yang tepat, itu pastinya sangat-sangat bikin stres seperti itu. Jadi kuncinya itu adalah mentor ya, Iya, Ibu ya. betul. Apa sih kalau semuanya untuk kalau saya ini juga sih ya, tadi kan Ibu mengatakan bahwa bekerja ya di salah satu perusahaan ya, itu bagian marketing juga nih ya. Iya, sales marketing. Sales marketing. Apa yang Ibu rasakan nih kalau semuanya menjadi marketing dengan usaha orang lain, kemudian untuk usaha sendiri, gimana nih effortnya, Bu? Ya, ini cerita lucu juga ya, Bu ya. Jadi kayak semacam jadi bedanya itu saya setiap masuk itu, Bu, di toko-toko gitu kan, maksudnya kan kemarin juga yang kita garap adalah toko yang sama kurang lebih. Nah, pada saat saya kemarin masuk ke toko-toko itu, membawa produk orang lain, terus membawa produk sendiri, itu rasanya sungguh berbeda begitu. Ada kebanggaan tersendiri bisa memasarkan produk sendiri di toko yang sama dengan perusahaan besar seperti itu kemarin. Walaupun memang tidak dipungkiri bahwa kami banyak belajar dari perusahaan tempat kami sebelumnya. Itu tidak lepas dari support juga dari tempat kami bekerja, suatu pengalaman, suatu kebanggaan. Saya juga sangat berterima kasih dari tempat saya bekerja sebelumnya. Oke, jadi memang ada banyak pelajaran yang bisa didapatkan, Ibu ya. Iya, betul. Oke, tapi ini ya, Bu ya. Tadi seperti informasikan, jadi memang memasarkan produk orang lain, kemudian memasarkan produk yang dibuat kita sendiri gitu kan. Itu ada kebanggaan tersendiri. Ada kebanggaan tersendiri ya. Oke. Nah, kalau kita lagi nih ya, kita kembali lagi nih, Bu, untuk gula aren. Ini kan kalau saya lihat ya, untuk gula aren sendiri tuh ada cara tersendiri nggak sih untuk menjaga kualitas dan juga kebersihan produk agar itu diminati oleh konsumen, Ibu? Ya, itu adalah salah satu tagline dari kami, Bu. Memang itu adalah satu konsen kami adalah menjaga kealamian produk itu sendiri. Gimana caranya? Ya, jadi dari awalnya itu pertama sekali memang kita harus kontrol dari awalnya. Jadi pas pada saat penyadapan dari awal, pada saat sebelum penyadapan itu kami tidak pakai pengawet. Kami komunikasikan bahwa jangan sampai ada pakai pengawet yang tidak alami seperti itu, dan pada saat proses penyadapannya juga harus bersih, tertutup seperti itu, supaya sehingga semut dan serangga-serangga tidak masuk. Dan setelah penyadapan itu secepatnya di proses pemasakan diambil untuk proses pemasakan sehingga enzimnya bisa tetap terjaga seperti itu, Bu. Yang sebenarnya itu pada saat pengolahan apa tadi, Bu, untuk penyadapan itu, iya. Penyadapan itu memang itu ada yang memakai apa tadi untuk bahan? Ya, dengar-dengar sih ada, Bu. Banyaklah hal yang untuk banyak yang nakal-nakal di luar sana, dan untuk di tempat kami sendiri kami sangat menjaga itu. Jadi
tetap memakai semuanya hal-hal yang alami, tidak memakai campuran tambahan apapun sama sekali, pengawet tambahan. Dan pada saat sebelum diproses masak itu juga harus ada penyaringan. Oh ada, ya, tetap jadi, ada penyaringan ya, juga. Harus ada penyaringan minimal 2 kali sehingga lebih higienis ya. Jadi memang prosesnya panjang juga Bu ya. Oke. Hari ini kita Anda bisa lihat ya Smart Listener, ini gula aren. Ya. Oke, bisa diangkat dulu Bu. Ini untuk kemasan berapa dan ini untuk kemasan berapa nih Bu? Ya, ini untuk kemasan ini gula aren bubuk ya. Ini kemasan 400 gram. Sedangkan ini adalah kemasan 1 kilo. Untuk 1 kilo. Ini, kami untuk gula aren bubuk ada 2 kemasan. Sedangkan untuk produk kami yang terbaru juga ada yang seperti ini yang balok-balok. Ya, jadi kalau Ibu mau bikin onde-onde tidak perlu repot-repot lagi, Bu. Oh, langsung itu aja minumnya. Iya, langsung. Jadi atau langsung enggak usah motong-motong lagi ya. Jadi lebih praktis seperti itu. Ya. Okay. Atau kalau bisa masak ganti ininya bisa pakai gula ini. Jadi lebih praktis, tinggal ambil beberapa biji sesuai selera. Udah selesai. Ya. Biasanya nih kalau semuanya ini kenapa nih bisa langsung berpikir untuk menciptakan yang kayak gini nih Bu? Ya karena zaman semakin modern nih Bu. Jadi salah satu inovasi kami sekarang semuanya suka serba praktis. Jadi kita menciptakan sesuatu yang serba praktis. Mudah-mudahan dengan ini juga bisa mengangkat gula aren yang dari petani kami. Seperti itu. Jadi ini ya, kalau sama yang lihat yang bentuk kotak kayak gini nih, itu terpikir ya, terbayang gitu ya Bu ya. Kalau semuanya saya mau masak gitu kan, ngambil gula merah yang bentuknya yang besar, waduh, ini irisnya pakai tenaga juga lagi, nih. Bu. Sekarang kan waktunya lebih ini kan lebih pendek. Iya benar-benar terbatas kan. Terbatas. Iya, jadi memang ini sangat memudahkan ya. Iya betul. Sama ini juga bisa jadi permen nih Bu. Oh gitu. Iya, mengembalikan energi, dia kan langsung larut dalam darah. Jadi sangat bagus. Jadi kalau misalnya yang lagi butuh asupan energi lebih cepat, ini bisa jadi salah satu solusinya. Iya, oke. Jadi kalau mamanya nih untuk Anda yang mempunyai mungkin yang agak ekstrim ya untuk olahraganya gitu ya. Iya, betul. Ini bisa nih. Betul. Jadi, sama pendaki gunung. Bisa ya. Iya. Itu untuk bisa menjadi bawaan juga. Iya, betul. Okay. Nah, kalau ini Bu, ini kan untuk ini sama ya. Sama ya. Yang bubuk sama. Ini dipakainya pada saat di mana ini Pak? Jadi kalau gula aren bubuk itu sekarang kan lagi tren nih Bu ya, di kafe-kafe tuh orang pakai minum gula aren, kopi gula aren, gitu. Jadi ini bisa salah satu campuran kopi gula aren, seperti itu. Atau bisa juga jadi pengganti gula pasir. Jadi kalau Ibu Mirsa di rumah mau bikin teh, tidak perlu lagi pakai gula pasir, diganti dengan gula aren, seperti itu. Itu bisa Ibu ya. Iya, karena kalau gula aren sendiri itu indeks glikemiknya lebih rendah Ibu. Seperti itu. Iya, karena kan sekarang ini kita harus menghindari juga Ibu ya. Untuk memanis buatan gitu kan Ibu, itu banyak juga yang berada di pasaran. Jadi memang ini aman ya. Iya, aman, lebih alami Bu, lebih alami. Natural, lebih sehat. Kandungan gulanya lebih rendah, ya. Oke, jadi ini ya Smart Listener. Kalau semuanya ini ukuran berapa tadi Bu? 1 kilo. 1 kilo, kemudian yang ini 400 gram. 400 gram. Iya. Nggak usah bicara harga gitu ya. Nggak usah. Langsung dilihat di toko ya Bu ya. Langsung aja dilihat di toko gitu kan ya. Jadi itu ya. Iya. Jadi untuk produk ini itu sudah dipasarkan melalui sosial media juga ya? Iya, sosial media juga sudah ada di marketplace, ada di toko Shopee. Toko Shopee juga itu ada gitu ya. Dan kalau yang terdekat di rumah juga jangan khawatir, ada Alfamart. Sudah ada Alfamart di mana-mana. Jadi praktis banget gitu ya. Betul. Okay. Nah Ibu, kalau semuanya untuk Anda nih Smart Listener yang mendengarkan juga dan menonton kita ya di channel YouTube Smart FM Makassar, mungkin Anda juga terinspirasi ya untuk bagaimana mungkin Anda juga ingin lebih ingin mengetahui lagi nih ya untuk gula aren ini, khususnya juga nih untuk Anda yang mungkin ya itu mempunyai usaha misalnya nih untuk punya kafe gitu kan, itu kafe kekinian gitu kan, itu banyak menyiapkan minuman gitu kan. Nah tentu ini juga kalau Anda ingin mengetahui lagi lebih banyak untuk
gula aren ini bisa cocok banget untuk bisa dicampurkan juga ya di minuman ataupun makanan yang Anda sajikan. Nah, sekali lagi nih Ibu, apa hal-hal yang bisa Ibu bagikan nih ya untuk pesan inspiratif untuk ke masyarakat ataupun juga untuk Anda yang mendengar ataupun Anda yang menonton kita di channel YouTube Smart FM Makassar. Pesan-pesan ya. Jadi kalau pesan-pesan khusus sendiri tentang gula aren itu sekarang masanya untuk merubah hidup yang lebih sehat seperti itu. Jadi mungkin bisa mengganti pemanis segala pemanis yang buatan dengan yang natural seperti itu, yang kita kembali ke alam. Ya, salah satunya adalah produk gula aren. Sedangkan kalau untuk inspirasi usaha sendiri, jangan pernah patah semangat, tetap harus berjuang, tetap harus bertumbuh sehingga apa yang kita cita-citakan itu kita bisa raih. Oke, jadi itu ya, untuk memulai suatu usaha itu dibutuhkan proses ya. Ya betul. Tidak karena padi yang dipanen hari ini itu tidak ditanam kemarin sore. Oke, jadi butuh proses ya. Proses. Tidak dalam waktu yang singkat gitu betul. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi ya Ibu Sumari sudah hadir di studio Bu ya. Terima kasih banyak Bu Fisa sudah diundang ke sini. Dan yang pastinya kalau Anda nih untuk Smart Listener yang ingin mengetahui lebih banyak lagi tentang gula aren dari PT Klemira Sukses Bersama ya Ibu ya. Iya, betul. Oke, ini langsung aja ke sosial medianya ya Bu ya. Iya, betul. Ada Klemira Aren. Instagramnya ada Klemira Aren. Oke, itu untuk mengetahui lebih banyak lagi ya. Ya, dan boleh. Sekali lagi nih Smart Listener untuk perbincangan kita di sore hari ini kita simpan ya di channel YouTube Smart FM Makassar. Sekali lagi terima kasih Bu Sumarni. Terima kasih Bu Mirsa. Iya, dan Smart Listener demikian untuk Senin Inspirasi kita di sore hari ini, dan saya Mirza Arianti pamit dan juga ada Ibu Sumarni di sini. Kami pamit ya. Iya, pamit. Terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa. Sore.